Muti untuk memulai dengan doa dipimpin dan Muti dipimpin dulu silakan. Sebelum kita sebelum kita sebelum saya dan Bapak Ibu melihat presentasi saya, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Muti. Untuk waktu presentasi totalnya 25 menit, 15 menit presentasi, 10 menit tanya jawab. Kita silakan untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mazamuda Amalia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan konversi akademik siswa saya. Saya akan mendaftar isi pelajaran yang diminati, refleksi diri terhadap sikap belajar, kekuatan dan kelemahan, rencana tindak lanjut, dan penutupan. Matematika. Alasan saya memilih matematika karena saya mau menguasai matematika dengan baik dan juga saya menyukai berhitung. Padahal saat saya masih SD, saya tidak suka matematika. Bisa dibilang matematika itu membosankan dan susah. Jadi semenjak saya menginjak SMP, saya jadi menyukai matematika. Mungkin karena materinya seru dan cara guru mengajar. Daftar topik. Daftar topik pelajaran yang saya pilih semester ini ada pecahan biasa, pecahan desimal, pecahan persentase, bilangan berpangkat dan akar, Pitagoras, dan kecepatan. Topik bebas yang saya pilih yaitu Pitagoras. Siapa itu Pitagoras? Pitagoras of Samos merupakan seorang filsuf Yunani kuno dan perintis aliran Pitagoreanisme. Biodata Pitagoras. Pitagoras of Samos lahir di Yunani sekitar tahun 570 sebelum Masehi dan meninggal sekitar tahun 495 sebelum Masehi di Italia. Teori Pitagoras dimulai dari segitiga dengan tinggi alas. Kita susun terlebih dahulu. Untuk ininya kita sebut A. Apa itu A? A merupakan attitude. Untuk alasnya kita sebut B. Sehingga kita peroleh persegi dengan sisi C. Dan persegi yang besar. Sisi C, sisi persegi ini kita sebut C. Dan persegi yang besar, luas persegi yang besar, yaitu kita mempunyai empat segi
3 tambah luas persegi yang besar dengan sisi A ditambah B. Luas persegi yang besar persegi 3 dan luas persegi di C. Karena ada 4 segitiga, kita tambah B dikali A ditambah B sama dengan 4 dikali 1/2 A kali B. Maka C dikali C. Sehingga kita peroleh A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Cara mengerjakannya. Di sini kita untuk soalnya untuk sisi tinggi 6 dan alasnya 8. Kita sebut sisi miring ini X. Kenapa X? Karena kita belum mempunyai nilainya. Sebelum kita mengerjakan, kita harus menghitung rumusnya. Rumusnya itu A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Jadi A yaitu 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. 6 pangkat 2 sama dengan 36 ditambah 64 sama dengan C 2. C pangkat 2 yaitu 100 sama dengan C pangkat 2. Jadi 100 yang hasilnya yang dipangkatkan 2 yaitu 40. 10 sama dengan C. Untuk soal selanjutnya kita hapus dulu. Kita mempunyai tinggi 15 dan sisi miring 25. Maka alasnya kita belum punyai, kita sebut X. Sebelum mengerjakan, kita wajib harus menulis rumusnya terlebih dahulu. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Jadi 15 pangkat 2 ditambah, karena B merupakan alas, kita tidak pangkat 2 sama dengan 25. Sebelum kita ke caranya, kita menulis hasil dari pangkat terlebih dahulu. 25 ditambah X 2 sama dengan 625. Agar kita menemukan jawabannya, kita dibalik. 625 dikurang 225 sama dengan X pangkat 2. Berapa? X pangkat 2 tuh 400 X. Maka hasilnya 20 sama dengan X. Lanjut ke soal berikutnya.
Pak Budi memiliki tanah berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya masing-masing 9 meter dan 12 meter. Panjang sisi miliknya ialah yang ditanya yaitu sisi miring. Sisi miring. Tingginya yaitu 9 dan alasnya 12. Sebelum kita mengerjakan, kita harus tulis rumusnya terlebih dahulu. 9 ditambah 9 tambah 2 ditambah 12 sama dengan X pangkat 2. 9 pangkat 2 yaitu 81 ditambah 44 dengan X pangkat 2. X pangkat 2 itu 225. Jadi 25 X pangkat 2 sama dengan 15. Berikut catatan saya pada semester ini. Self knowledge. Saya tahu saya sudah memahami pelajaran ini karena mungkin saya bisa menjawab pertanyaan dengan cepat. Cara belajar yang efektif untuk memahami Pitagoras yaitu dengan mengulang-ulang dan banyak berlatih. Kekuatan saya dalam topik ini yaitu bisa mengerjakannya dengan baik. Dan kelemahan saya, Pitagoras, yaitu masih suka teledor dalam mengerjakan. Seperti mengerjakan cepat-cepat dan menghitungnya suka salah. Bapak dan Ibu guru dipersilahkan mengajukan pertanyaan terkait pelajaran ini. Refleksi diri terhadap surat belajar. Kekuatan dan kelemahan. Kekuatan. Saya dapat mendengarkan ketika guru sedang mengajar. Saya selalu mencatat ketika guru menulis di papan tulis atau menerangkan materi. Dan saya juga dapat memperhatikan ketika guru sedang mengajar atau menjelaskan materi. Kelemahan saya mudah mengantuk ketika guru menjelaskan atau menerangkan materi. Saya mudah terganggu atau terdistrak ketika siswa-siswi yang lain berisik. Saya mudah lupa materi ketika sudah tidak dipelajari lagi. Saya tidak mudah mengingat materi dengan cepat. Rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut dari diri saya akan tidur awal waktu, tidak tidur malam, minimal jam 9, tidak di atas jam 9. Saya harus mengulang-ulang materi yang sudah dipelajari, mengajak teman-teman kelas agar tertib ketika sedang jam pelajaran. Yang diharapkan dari orang tua, memberi semangat pada anak ketika ingin ke sekolah, mengatur jam tidur anak ketika ingin ke sekolah, mengingatkan untuk mengulang-ulang materi yang sudah dipelajari, dan mendukung hobi anak. Yang diharapkan dari guru, memberi semangat pada murid yang pendiam, bersemangat ketika sedang mengajar, belajar di luar kelas. Sekian dari saya. Apakah ada?
Alhamdulillah, terima kasih presentasinya bagus, materinya, stepnya simple, dan Bapak jadi paham. Selanjutnya sesi tanya jawab dari penguji dulu, Bu Kori, dipersilakan. Baik, Bu Muti. Waalaikumsalam, Bu. Jadi Muti waktu SD tidak suka matematika ya? Iya, Ibu. Ketika ketemu Pak Agung jadi suka. Iya. 2 kali KS ambilnya matematika. Iya. Alhamdulillah. Selamat ya Pak Agung ya. Oke, baik. Tadi Muti menjelaskan bagaimana rumus Pythagoras itu terbentuk ya. Dengan model seperti itu yang visual Ibu jadi paham ya. Alhamdulillah. Nah, Ibu tanya, itu apakah harus itu segitiganya segitiga apa? Yang 4 itu sisinya. Segitiga siku-siku. Apakah kalau misalkan segitiganya bukan siku-siku, rumusnya masih seperti itu? Tidak. Kenapa? Coba mau digambarkan kalau segitiga siku-siku seperti apa, kalau segitiga yang bukan siku-siku seperti apa. Dibuat model seperti itu. Apakah terbentuk rumus yang Muti Ini segitiga siku-siku. Nih, Bu. ini segitiga sembarangan? Oke. Kalau segitiga sembarangan, Muti buat model seperti itu, apakah dia bisa terbentuk persegi panjang? Itu kan kalau digabungkan 4 segitiga dan 1 persegi itu jadi persegi panjang besar ya. Iya. Nah, apakah kalau misalkan dia tidak siku-siku, akan terbentuk rumus A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat? Tidak. Tidak ya. Karena Karena ini ada siku-sikunya. Kan segitiga biasa punya rumusnya sendiri. seperti itu ya. Oke, baik. Nah, Muti simak, Ibu akan menguji. Sebuah kapal berlayar dari arah timur, sebuah kapal berlayar ke arah timur sejauh 12 km. 12 timur ya. Kemudian dia berbelok ke arah utara sejauh 5 km. Berapa jarak kapal dari titik awal? Tadi apa Bu yang ntar 5 km. Dia berbelok ke arah utara. Nah, berapa jaraknya dari titik awal itu? Timur, dia berbelok ke utara. Di bawah selatan. Apa? dari titik yang ke timur sini. Kemudian dia berbelok ke utara.
dari ujung ke kayak dari ujung yang kanan itu Semberangan itu ke atas nih. Tuh, dia ke utara sejauh 5 kilometer. Di Nah, iya. Nah, dari awal ke ujung itu berapa? Nah, Iya, oh di di A 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. 5 pangkat 2 25 ditambah 12 pangkat 2 144 ditambah 9 116 X totalnya 169. Ini tuh 13 X. jadi jaraknya adalah Jaraknya itu 13 13, apa satuannya? 13 Meter. 13 meter ya. Oke, betul Muti. Terima kasih. Silakan Pak Risman. sih Pori. Lanjut ke guru pembimbing Pak Agung dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lihat slide yang tadi pemahaman. Nah, tadi kan Muti bilang tidak mudah, mudah mudah lupa materi ketika sudah tidak dipelajari. Iya. Ini sebenarnya bukan cuma Muti sih, sebagian besar Tabung juga termasuk salah satu yang kalau udah lama itu lupa. Nah, cuma gini, eh Muti juga mengatakan tidak mudah ingat materi dengan cepat. Itu juga nggak masalah karena gini, sesuatu yang susah kita dapat, sesuatu yang susah kita pelajari, itu biasanya lebih kuat melekat. Cuma butuh diulang kan. Nah, makanya kan Bagus sering minta tolong Muti untuk tolong ajarin si ini, tolong ajarin si ini. Itu sebenarnya mau cara agar Muti itu mengulang lagi. Karena ketika Muti misalnya ketika Muti ngajarin orang lain, itu sama dengan Muti 2 atau 3 kali belajar sendiri. Nah, ini kan nanti materi kita berlanjut nih. Nanti yang Pak Angga harapkan itu adalah nanti ketika Muti nanti udah di kelas 8, di kelas 9, itu Muti membantu adik-adik yang kelas yang gen berikutnya. Itu tujuannya untuk membantu Muti sebenarnya. Jadi ketika Muti mengulang, itu Muti mengingat lagi tuh pelajaran kelas 7. Sehingga nanti ketika kelas 9, Muti itu sudah lebih siap. Jadi gunakan kelemahan Muti sebagai cara untuk memperkuat. Kemudian untuk materi ini sendiri, aku agak kaget ketika Muti ngambil Pitagoras karena Pitagoras ini kan kita baru mengenal dasar ya. Sementara nanti Pitagoras itu sebenarnya akan lebih diperkuat di kelas 8, kelas 9 dan diulang lagi di kelas 10. Dan sebenarnya soal yang diberikan oleh Bu Kori tentang ini, itu Pak Agung pernah kasih ke kelas 10, karena kelas 10 itu kebingungan. Mesti bisa mengajarkan ini, itu bagi Bagus itu udah luar biasa. Karena ini soal ini bagi Bagus nganggap, wah anak kelas 9 harusnya udah, dengan logikanya harusnya udah bisa nyampe. Ternyata anak kelas 10, bukan kelas 10, kelas 10, anak kelas 10 pun itu masih banyak yang kesulitan. Jadi apa yang sudah Muti lakukan, itu sudah bagus dan Muti tadi mencoba menggambarkannya. Jadi intinya itu sebenarnya gini, eh, coba mendeskripsikan masalah dengan menggambar, bikin geometrisnya. Nah, itu Muti yang harus lebih kembangkan. Nah, itu akan terbantu
ketika Muti membantu ngajari teman. Gitu. Jadi yang sudah Muti lakukan itu udah sangat baik karena eh, di kelas 7 ini kita baru dasar dari Pitagoras. Nanti penggunaannya itu mungkin lebih banyak nanti di kelas 8 atau kelas 9. Jadi itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung atas saran. Nanti mohon diingat sama Muti dan bisa diperbaiki ya. Selanjutnya dari orang tua untuk saran dan pertanyaan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah Muti udah presentasi. Meskipun mungkin ada beberapa kekurangan, tapi sejauh ini alhamdulillah Muti udah berani untuk presentasi, udah mulai percaya dirinya, udah mulai tumbuh. Dimana yang tadi Muti bilang sejak dari SD Muti banyak sekali kekurangan, terutama matematikanya, dan percaya dirinya masih sedikit gitu. Ya mungkin untuk Pak Agung, terima kasih bimbingannya sama Muti, sehingga Muti jadi lebih suka matematika, di mana mungkin masih harus terus belajar, terus mengulang materi, terutama kelemahan Muti mungkin kalau misalkan ada soal cerita. Jadi masih ada agak bingung harus bagaimana dulu ini atau apanya. Tapi jauh ini Mama bangga sama Muti karena Muti udah berani ngambil pelajaran yang Muti yang tahu Muti kelemahan Muti yang paling Muti tidak sukai apa, tapi Muti mau belajar terus. Iya, untuk Bu Kori, makasih udah nguji Muti. Jadi Muti tahu sejauh mana Muti menguasai materinya, sehingga Muti mungkin bisa belajar lebih banyak lagi, lebih giat lagi. Ya, mungkin itu aja. Ya, terima kasih Ibu. Sekali lagi, selamat buat Muti udah menyelesaikan KS di semester 2 ini. Silakan tutup presentasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Selamat Muti. Risiko. Maaf. Tidak gitu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selamat Muti. Selanjutnya, Wisnu. Ini ke ya setelah aja dari